Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rizanja Alfitra. NPM saya 2241129. Saya berasal dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan yang berjudul memilih sumber daya manusia. Ada cara mengembangkan SDM yang berkualitas yang bisa dilakukan dalam perkembangan sumber daya manusia ini, antara lain salah satunya dengan cara melakukan pelatihan kerja, melakukan pendidikan, selanjutnya dan pengembangan sumber daya manusia dengan cara edukasi dan pendidikan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah individu yang senantiasa mengantisipasi tuntutan masa depan, cenderung selalu mempunyai sikap positif, berwawasan luas, memiliki perilaku terpuji, dan mempunyai keterampilan, kemampuan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang dan sektor tertentu. Ada manfaat dan tujuan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan yang ada, dan harapannya adalah tanpa adanya elemen tersebut atau kualitas yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Ada aspek sumber daya manusia. Aspeknya yang pertama adalah sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga, dan kemampuan manusia, baik daya pikir serta daya fisiknya benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Di sini ada pembahasan, yaitu sumber daya manusia pada dasarnya berfokus pada suatu karyawan yang berkompeten, berkualitas, memiliki keterampilan, dan yang dapat bersaing dalam mendukung kesempurnaan produktivitas dalam persaingan global di saat ini. Maka dengan demikian, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mampu mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan membuat strategi tepat untuk mengelola perusahaan secara profesional dan terjaga. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan juga dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitas yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang telah dipenuhi. Di sumber daya manusia pada dasarnya berfokus pada suatu karyawan yang berkompeten tadi, sehingga bisa menciptakan karyawan yang berkualitas, memiliki keterampilan, juga yang dapat bersaing dalam mendukung kesempurnaan persaingan produktivitas dalam dan global di saat ini. Maka dengan itu demikian, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mampu mengatasi masalah tenaga kerjaan dan membuat strategi tepat untuk mengelola perusahaan secara profesional. Di sini ada permasalahan pertama, selanjutnya strategi. Yang kedua yaitu evaluasi. Evaluasi dengan adanya penilaian sistematis dan berdasarkan terhadap hasil kerja para karyawan serta organisasi atau perusahaan. Alasan para atasan melakukan evaluasi kinerja kerja adalah untuk mewujudkan penghargaan pada kinerja karyawan, dapat mengetahui aspek mana yang harus diperbaiki, dan tingkatan mengidentifikasi kebutuhan perkembangan dan pelatihan untuk karyawan. Solusi permasalahan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut, suatu kualitas yang kurang baik pun dapat menjadikan perusahaan akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang telah terpenuhi. Nah, kenapa selanjutnya strategi kerja yang kedua itu mengapa evaluasi? Karena evaluasi, dengan adanya evaluasi, penilaian itu menjadi sistematis dan berdasarkan terhadap hasil kerja para karyawan serta organisasi itu dapat dipenuhi
oleh perusahaan. Alasan para atasan melakukan evaluasi kinerja yang pertama adalah untuk mewujudkan penghargaan pada kinerja karyawan. Nah, dengan begitu kita dapat mengetahui aspek mana yang harus diperbaiki dan tingkat mengidentifikasikan kebutuhan perkembangan dan pelatihan untuk karyawannya. Selanjutnya ada sumber daya manusia pada dasarnya berfokus pada suatu karyawan yang berkompeten tadi dan juga dapat bersaing dalam mendukung kesempurnaan pasar global. Produktivitas dalam persaingan global di saat ini, maka dengan demikian perusahaan memiliki tanggung jawab atau mampu mengatasi masalah tenaga kerja dan membuat strategi yang tepat untuk mengelola perusahaan secara profesional. Nah, sumber daya tersebut yaitu tenaga dan kemampuan manusia, baik daya pikir serta daya fisiknya benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dan dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir ada solusinya. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitas yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk maju atau berkembang dalam beroperasi. Juga perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya hal-hal tersebut, kualitas yang kurang baik, perusahaan akan sulit untuk berjalan beroperasi. Elemen paling penting agar sebuah bisnis atau perusahaan dapat berjalan dan beroperasi dan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.